Bapak, Ibu, dan saudari, kita bersyukur pagi ini bisa beribadah kepada Tuhan. Semakin hari-hari semakin bisa kita hitung. Semakin hari kita melihat dunia ini menuju kepada akhirnya. Bapak Ibu, kalau sedikit banyak membaca berita, maka yang saat ini paling up to date, paling sering dibicarakan adalah peperangan yang terjadi di daerah Timur Tengah, yang berpusat kepada satu bangsa yang dari zaman dahulu kala sampai hari ini selalu menjadi bangsa yang menjadi sorotan. Dari zaman Abraham, bahkan ketika bangsa ini belum ada, masih seorang pribadi namanya Abraham yang dijanjikan Tuhan bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Pribadi nenek moyang dari bangsa Israel ini, sampai kepada munculnya bangsa ini, sampai kepada hari ini, terus menjadi pusat dari segala hal yang terjadi dalam dunia. Nah, kita sebagai gereja harus menyadari bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah saat ini adalah bagian dari apa yang Tuhan telah nubuatkan, bahwa di masa ketika Tuhan Yesus akan datang kembali, bangsa akan melawan bangsa. Dan dalam bangsa melawan bangsa, Israel adalah bangsa yang akan melawan seluruh bangsa. Israel sampai hari ini memang benar belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bangsa Israel masih menyebut diri mereka sebagai orang Yahudi yang masih menantikan Mesias, bahkan untuk datang pertama kali. Namun bukan berarti semua mereka Yahudi. Di antara orang Yahudi atau orang Israel ada orang Kristen. Mereka disebut sebagai Messianic Jews, atau orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada gereja di Israel, setidaknya ada yang kita kenal di sana. Ada satu gereja GAPI di Israel, namanya Barakah BP Church. Gereja BP, gereja GAPI, yang berafiliasi atau lebih dekat dengan gereja yang juga mensupport kita di sini, yaitu gereja True Life. Pendetanya Daniel Orwat. Ada gereja di sana, ada gereja yang baik di sana. Namun mayoritas masih adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang mereka lakukan saat ini? Peperangan mereka dengan Lebanon melebar ke Suriah, dan wacananya akan menyerang Iran, Irak. Benar atau salah secara politik, kita tidak mau menilai itu. Karena secara politik, kita tahu politik dunia, semua punya kepentingan. Tapi secara alkitabiah, kita tidak bisa lari dari perkataan Rasul Paulus. Contohnya dalam Roma pasal 11, bahwa Israel adalah ranting alami. Diibaratkan sebuah pohon, Israel adalah ranting alami. Sementara kita gereja adalah ranting yang dicangkokkan.
Di tahun 70 Masehi Israel dibubarkan Tuhan, dihukum oleh Tuhan karena mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Ingat waktu Tuhan Yesus disalib, apa mereka bilang sama Pontius Pilatus? Karena Pontius Pilatus tidak mau salibkan Tuhan Yesus, mereka bilang salibkan dia. Lalu Pontius Pilatus cuci tangan kan? Apa kata orang Israel? Biarlah darahnya tertumpah atas kami dan anak-anak kami. Itu terjadi sekitar tahun 30 Masehi. Dan terjadi tahun 70 Masehi, Tuhan menghukum mereka. Tertumpah atas mereka dan anak-anak mereka. Disitulah Israel berhenti menjadi sebuah negara. Tidak ada lagi negara Israel. Makanya kalau kita melihat berita, sering orang mengatakan Israel itu tidak ada. Bangsa Israel itu tidak ada. Hal itu karena mereka juga melupakan sejarah sebelum 70 Masehi. Tapi kita ingat kata Rasul Paulus dalam Roma pasal 11, bahwa masa 70 Masehi itu adalah masa di mana Tuhan memotong ranting alami. Tapi bukan selamanya Tuhan membiarkan ranting alami itu tidak tumbuh. Ilustrasinya sama seperti pohon mangga kita yang di depan kan. Kemarin kita potong dia, tapi ketika kita potong dia, kita tidak bongkar sampai ke akar-akarnya. Kita potong dia, meninggalkan batangnya, meninggalkan akarnya. Tujuannya apa? Supaya dia tumbuh lagi. Itulah Roma pasal 11 kata Rasul Paulus. Israel akan tumbuh kembali. Dia akan muncul lagi. Dan itu betul terjadi tahun 1948. Kita tahu Israel kembali merdeka secara ajaib. Kenapa kita katakan secara ajaib? Kalau kita membaca sejarahnya sangat menarik. Tiba-tiba tidak ada yang bisa memprediksi bahwa negara ini kembali muncul. Dan ini adalah salah satu bangsa yang tidak pernah musnah dalam sejarah. Bagaimanapun mereka dihancurkan, bagaimanapun mereka dianggap sudah tidak ada, mereka akan selalu ada. Dalam Alkitab kita mengenal ada bangsa Moab, Edom. Semua ini ketika musnah. Tapi Israel tidak pernah musnah. Kenapa? Karena ada janji Tuhan terhadap mereka. Nah, kenapa saya bawa ini pagi hari ini? Karena apa yang terjadi saat ini di Timur Tengah adalah bagian dari apa yang Tuhan telah katakan, bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Ini bukan hanya isu politik. Ini bukan hanya masalah Israel dengan bangsa lain. Ini adalah tanda yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Dan kalau Dia segera datang, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu bersiap. Kita perlu melakukan sesuatu. Karena ketika Tuhan Yesus datang, Dia tidak lagi datang seperti pertama kali Dia datang, lahir sebagai seorang bayi di palungan, bertumbuh dari keluarga yang miskin, bahkan masuk ke Yerusalem dengan mengendarai keledai, bukan kuda, bahkan mati di atas kayu salib. Ketika Dia datang kembali, bukan begitu. Firman Tuhan katakan Dia datang kembali dengan mengendarai kuda. Artinya apa? Artinya Dia datang sebagai raja yang siap berperang. Kalau kita membaca kitab Wahyu, dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus datang kembali, Dia mengendarai kuda bersama dengan seluruh orang-orang kudusnya, dan Dia akan menghancurkan semua yang melawan Dia.
yang tidak percaya kepadanya. Dan pusatnya di mana? Di Israel. Ingat ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, malaikat bilang apa? Sama seperti engkau melihat dia naik ke atas, demikianlah engkau akan melihat dia turun ke bawah. Dan ketika dia turun, dia akan menginjakkan kakinya di bukit Sion, di bukit Zaitun. Dan itu adalah hal yang segera akan terjadi. Kita tidak tahu kapan waktunya, tapi melihat tanda-tanda yang saat ini ada, itu sudah semakin dekat. Tidak tahu, saya selalu merasa bahwa mungkin di zaman kita ini, di generasi kita ini, karena tandanya begitu dekat, begitu nampak, semakin hari semakin ditunjukkan kepada kita bahwa antikristus itu pun segera akan menunjukkan dirinya. Karena bukan hanya masalah politik atau bangsa melawan bangsa. Ada yang melihat berita mengenai artis-artis Hollywood, kasus P. Diddy. Kalau kita membaca dari sisi garis ekstrimnya, maka ini bukan hanya sekedar kasus P. Diddy sebagai seorang yang tidak bermoral, tapi lebih dari situ. Ini bukan kasus yang sederhana, karena di balik P. Diddy itu ada kelompok-kelompok yang menjadi pemimpin-pemimpin bukan negara tapi dunia, yang mengatur dunia ini. Kita pernah mendengar istilah Illuminati, walaupun ini istilah-istilah yang orang selalu bilang ini kontroversi, belum tentu benar. Kalau kita membaca lebih banyak, ada kemungkinan ini benar. Dan saat ini belum terlalu jelas, karena kemungkinan mungkin dari sanalah nanti antikristus akan muncul. Mungkin. Tapi dengan kasus ini kelihatan orang mau membongkar ini lebih dalam lagi. Dunia ini akan segera berakhir. Apa yang kita sedang lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Di dalam bagian firman Tuhan yang baru kita baca, Yohanes 11 ayat 45 sampai pasal 12 ayat 11, kita melihat kembali dua sisi manusia. Sisi yang satu adalah sisi yang bertentangan dengan Tuhan, sisi yang selalu melawan Tuhan. Dan di satu sisi kita melihat ada anak-anak Tuhan yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, yang selalu melakukan apa yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Dan ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Karena ketika Tuhan Yesus ada saja di dalam dunia, bahkan setelah dia melakukan begitu banyak mujizat, masih saja ada orang-orang yang membenci dia. Lebih-lebih di zaman sekarang, ketika kita hanya punya Alkitab, hanya kalau dikatakan orang cerita tentang Tuhan Yesus, apa yang akan menjadi respon kita? Di mana posisi kita? Dari pasal 11 ayat 45 sampai 57, kita melihat orang-orang yang bermufakat, yang merencanakan, berkumpul, menetapkan diri untuk membunuh Tuhan Yesus, menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Dari antara mereka bukan hanya dikatakan bahwa ini adalah orang-orang Farisi. Sering kita mendengar bahwa orang-orang Farisi itu membenci Tuhan Yesus.
Ini bukan hanya orang-orang Farisi. Kalau kita membaca tadi ayat 46 dikatakan, tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi. Jadi di antara rakyat itu ada juga yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Melaporkan kepada orang Farisi. Tentu dengan tujuannya supaya orang Farisi tahu dan orang Farisi segera bertindak. Maka orang-orang Farisi ini berkumpul, mereka membicarakan apa yang harus kita buat. Dan uniknya, sayang sekali mereka tahu apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di ayat 47 dikatakan, di bagian yang terakhir mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Mereka tahu. Mereka tahu dan mereka lihat bahwa Tuhan Yesus betul melakukan mujizat. Namun mereka tetap tidak mau percaya. Yang mereka khawatirkan adalah mereka akan kehilangan pengikut. Di ayat 48 dikatakan, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Yang mereka peduli hanya diri mereka. Mereka takut kehilangan pengikut dan mereka takut mereka menderita. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang memberontak terhadap Tuhan Yesus, memiliki kriteria-kriteria seperti ini. Salah satunya seperti orang Farisi ini. Mereka hanya peduli tentang apa yang baik untuk mereka. Dan ini kita lihat orang Farisi. Dan kalau kita berbicara tentang orang Farisi, mereka adalah orang Yahudi. Mereka adalah orang Israel. Mereka adalah umatnya Tuhan. Maka ini teraplikasi kepada kita orang Kristen. Bahwa kita jangan seperti orang Farisi ini. Jangan sampai kita di dalam mengikut Tuhan pun yang kita pikirkan adalah diri kita sendiri. Kalau itu nyaman bagiku, aku ikuti. Tapi kalau itu mengancam aku, untuk apa aku lakukan? Walaupun baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mujizat dia lakukan pun, tapi ini membahayakan diriku. Untuk apa aku mengikut dia? Dan kalau boleh, aku hentikan dia. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak mau mengambil resiko bagi Tuhan Yesus. Tidak mau mengambil resiko. Yang mereka pikirkan hanya apa yang baik untuk mereka. Dan ini terjadi juga di gereja. Ketika dalam pelayanan yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya kita disukai oleh semua orang, bagaimana supaya kita tidak kehilangan jemaat. Hal gereja memang harus mengumpulkan jemaat. Gereja harus membawa orang ke dalam gereja. Tapi sering sekali kita lakukan dengan kompromi sana sini. Gak mau menyatakan apa yang benar, takut berbuat apa yang benar, hanya supaya orang tidak lari dari gereja. Tidak sedikit gereja yang mengutamakan apa yang diinginkan oleh orang, apa yang dimau oleh orang. Supaya apa? Supaya jangan ada yang keluar dari gereja, supaya kita tidak kehilangan pengikut, supaya tidak semakin sedikit orang. Kalau semakin sedikit orang dalam gereja, persembahan semakin sedikit, kan bahaya kita ini.
Apa yang akan kita makan? Apa yang akan kita pakai untuk operasional gereja? Hal-hal seperti ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa ini adalah sikap orang Farisi yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Dan kalau kita melihat bahwa apa yang mereka lakukan, dikatakan di ayat 57, sementara itu imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap dia. Mereka bukan hanya dari diri mereka sendiri, tapi mereka mencari pengikut, memerintahkan orang lain untuk bekerja sama dengan mereka untuk menentang dan melawan Tuhan Yesus. Mereka tidak mau, mereka tidak ingin nama Yesus semakin dikenal, nama Yesus semakin ditinggikan. Mereka mau mereka dan nama mereka. Ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bukan hanya mereka akan membenci Tuhan Yesus, dikatakan juga bahwa mereka membenci yang mengikut Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di ayat 9 dari Yohanes pasal 12, Yohanes pasal 12 ayat 9 sampai 10 dikatakan, sampai 11, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Mereka bukan hanya membenci Yesus, tapi mereka juga membenci orang-orang yang bisa membuat nama Yesus dikenal. Mereka tidak senang dengan orang-orang yang memberitakan kebenaran, yang memberikan kesaksian tentang kebenaran. Kita percaya bahwa Lazarus di sini tentu apa yang terjadi kepada dia dilihat orang dan itu membuat orang takjub. Tapi di satu sisi saya percaya ketika Lazarus ini bertemu dengan orang lain dan orang lain bertanya kepada dia, tentu dia akan cerita. Dia akan beritahukan kepada mereka bahwa sungguh betul aku sudah mati, tapi Yesus bangkitkan aku dari kematian. Dan orang-orang tidak senang dengan ini. Di zaman akhir ini kebenaran semakin dibungkam, kebenaran akan semakin dibenci. Orang yang memberitakan kebenaran akan dipanggil dengan begitu banyak sebutan hanya untuk, dalam tanda kutip, membunuh dia, menghentikan dia, supaya dia jangan didengar. Mungkin tidak bisa secara fisik dia dihentikan, tapi setidaknya secara psikologi, secara pemikiran, secara mindset atau pola pikir dia dihentikan. Kaum atau orang-orang yang mengajarkan kebenaran hari-hari ini justru disebut sebagai kaum ekstremis. Bahkan tidak jarang disebut sebagai orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak paham, mereka bilang. Beberapa waktu yang lalu saya dikasih tunjuk satu video mengenai seorang perempuan yang begitu terkenal dan begitu berpengaruh saat ini di sosial media untuk membicarakan hal-hal tentang kekristenan. Bapak Ibu mungkin pernah lihat video orang ini. Namanya Elia. Dia seorang perempuan. Elia. Dan dia sedang membahas tentang ajaran Roma Katolik mengenai Maria.
Dan dalam videonya dia bilang bahwa kita ini orang Protestan. Dia Protestan, dia mengaku Protestan. Tapi kita ini orang Protestan udah salah menilai. Dia bilang, udah salah menilai mengenai ajaran gereja Katolik mengenai Maria. Dia bilang sebenarnya apa yang diajarkan oleh gereja Katolik mengenai Maria itu benar. Oh, dengan cara dia bicara seolah dia paling tahu segala sesuatu. Dan dia bahkan dengan yakin mengatakan bahwa Maria itu seperti tabut perjanjian, dia bilang. Bapak Ibu kalau baca tentang tabut perjanjian ada di perjanjian lama. Nah, tabut perjanjian itu adalah tabut perjanjian, sebuah box kotak yang diangkat oleh orang Israel ketika mereka dalam perjalanan. Dan di dalam box ini atau tabut perjanjian ini ada di sana tongkat Harun, ada di sana mana, tahu mana, roti yang dimakan oleh orang Israel. Dan ada di sana tabut 10 hukum Taurat. Dan kenapa tabut ini menjadi spesial? Karena Tuhan katakan bahwa ini adalah simbol daripada kehadirannya Tuhan. Jadi kalau tabut ini adalah simbol kehadiran Tuhan, dia samakan tabut ini dengan Maria. Dari situ saja kita sudah tahu orang ini mengarang bebas. Bagaimana mungkin Maria menjadi sosok yang bisa disamakan dengan tabut? Tahu nggak kalau orang memegang tabut? Baca perjanjian lama. Orang pegang tabut mati. Jangankan dibilang sengaja megang, tak sengaja pun mati. Bahkan untuk menolong saja tak boleh. Di zaman Daud, ketika tabut mau dipindahkan, dinaikkan di atas sebuah kereta, dan di jalan goyang dan mau jatuh. Ada seorang yang merasa dia pahlawan, dia pegang supaya jangan jatuh. Apa yang terjadi dengan dia? Mati. Sebegitu kudusnya tabut ini, disentuh saja kamu mati. Dan dia mau samakan ini dengan Maria. Kita yang mengatakan bahwa Maria itu sama seperti manusia biasa, dia bilang kita ini salah. Kita ini tidak menghargai, kita ini tidak menghormati. Dan dia bilang apa? Oh, sebenarnya orang gereja Roma Katolik itu tidak berdoa kepada Maria. Mereka itu berdoa bersama Maria. Saya rasa kalau ini pun didengar oleh orang Roma Katolik, mereka pun tidak sepakat dengan dia. Karena begitu banyak tulisan orang Roma Katolik bahwa ini bukan hanya sekedar kamu berdoa bersama Maria, ini kamu berdoa kepada Maria supaya Maria bicara kepada Yesus, kepada anaknya, supaya doamu didengarkan. Seolah-olah Tuhan Yesus begitu sibuk, dia tidak bisa dengarkan kamu. Kamu harus pergi dulu sama Maria supaya Maria yang bilang sama Tuhan Yesus. Itu adalah ajarannya. Baca begitu banyak bukunya. Kemarin untuk kembali merefresh pikiran saya sampai baca kembali bukunya oleh Butner. Kalau ada yang kenal sama si Elia ini, kasih dia buku itu biar dia baca. Itu membahas secara detail ajaran-ajarannya Roma Katolik. Dan kita bukan kutip dari orang, kita kutip dari tulisan-tulisan mereka sendiri, dokumen-dokumen mereka sendiri, ajaran mereka yang tertulis. Tapi kalau kita bilang seperti ini, orang akan marah sama kita. Orang akan membenci kita. Orang akan bilang kita ini tidak punya kasih. Walaupun dalam Alkitab dikatakan kasih itu bersuka cita di atas kebenaran. Tapi mereka bilang kita tidak punya kasih. Kita ini ekstrim. Kita ini keras. Kebenaran akan dibenci. Dan saat ini sedang begitu dibenci.
Tidak sedikit juga yang ada di gereja-gereja Protestan tidak mau lagi mendengar ajaran-ajaran yang sehat. Dan Rasul Paulus sudah katakan memang di zaman akhir orang akan mencari guru-guru bagi diri mereka sendiri. Dan ajaran-ajaran yang mereka mau dengar adalah ajaran-ajaran yang hanya menggelitik telinga mereka. Yang enak, yang manis, yang kalau boleh banyak leluconnya kan. Dan ini bukan baru, ini dari udah lama. Waktu saya masih SMP, SMA saya dengar dari teman saya, di gereja kami itu banyak sekali pendeta. Dan dia bilang ada satu pendeta yang paling dia suka. Saya bilang kenapa? Karena pendeta ini setiap kali dia khotbah banyak sekali jokesnya, banyak sekali cerita-cerita lucunya. Jadi kalau kita dengar khotbah dia, kita ketawa-ketawa. Itu yang orang suka. Kalau modelan kayak saya ini yang khotbah kan capek kita dengar, ya kan? Nggak ada leluconnya, ya kan? Nggak ada ketawa-ketawanya sedikit. Ayolah Pak, jangan serius sekali, ya kan? Tapi ini hal yang serius. Ketika ada hal yang serius, kita harus bicarakan dia dengan serius. Dan orang tidak suka dengan kebenaran. Firman Tuhan kalau boleh 5 menit. Jangan lebih panjang. Lebih panjang aku ngantuk. Kalau dia ngantuk, yang disalahkan firman Tuhan. Dia ngantuk, yang disalahkan pendetanya. Ini pendeta ngomongnya nggak jelas, ini saya ngantuk, saya tidur. Memang kita akui, memang kita sebagai pengkhotbah bisa juga begitu lemah sampai kita ngomongnya membuat orang ngantuk. Makanya saya kadang-kadang besarkan suara kan, supaya kita jangan ngantuk. Tapi ada yang ngantuk karena memang tidak mau dengar. Setiap kali udah mulai khotbah dia ngantuk, tak mau dengar. Ada di gereja tapi bukan mendengarkan firman dia. Sibuk dia scrolling HP-nya. Makanya di pemuda ada aturan sekarang, persekutuan muda-mudi tidak boleh menggunakan HP. Wajib membawa Alkitabnya masing-masing. Karena setiap kali saya lihat muda-mudi bawa HP-nya, saya masih di ayat yang sama tapi dia udah scrolling. Berarti bukan ayat yang dia baca. Ya kan? Jarinya gerak-gerak. Padahal saya belum pindah ayat, dia sudah gerak jarinya. Belum lagi saya ngomongnya serius, dia senyum-senyum. Saya bilang saya ngomongnya serius sekali tapi dia senyum-senyum ini. Saya kadang-kadang pikir apa yang salah ya dengan apa yang saya sampaikan. Emang tadi saya ada bicara sesuatu yang lucu ya? Atau mungkin pakaian saya yang lagi mungkin dasi saya mungkin lagi mencong atau apa sehingga dia merasa itu lucu dan dia senyum-senyum. Belum lagi nanti dia kasih tahu sama teman sebelahnya. Kan? Dan berdua mereka ketawa. Berdua mereka tersenyum. Jadi muda-mudi, persekutuan muda-mudi dilarang menggunakan HP. Remaja juga. Remaja kita akan kita buka kembali sekali sebulan di minggu ketiga, di Sabtu minggu ketiga. Remaja juga bawa Alkitab masing-masing dari rumah. Kebaktian umum kan selalu dibilang kan, selesai pra kebaktian mohon HP-nya kalau boleh dinonaktifkan, atau kita buat wajib bawa Alkitab. Nanti bilang bapak ini terlalu lah. Ada yang kasih alasan, Pak, Alkitab kita ini ya tulisannya udah kecil-kecil ini. Kalau HP kan bisa diperbesar dia. Oke, kita maklumi. Tapi kita kan orang dewasa. Saya rasa kalau orang dewasa bisa dikasih tempat sebagai orang dewasa, maka jaga diri. Pasang mode pesawat, ya kan? Supaya apa? Supaya jangan tergoda kamu. Karena ketika kamu baca Alkitab muncul notifikasi, ya kan?
WA. Ini kayaknya penting ini, buka dulu. Padahal cerita lucu yang muncul kan, ketawa gitu. Jadi jangan buat diri kita tergoda. Kalau kita ketika buka HP pasti tergoda untuk buka aplikasi lain, maka jangan pakai HP sama sekali. Bawa Alkitab. Kalau kurang besar, ada Alkitab yang lebih besar. Mau? Ada. Yang tulisannya lebih besar. Mau? Kalau enggak mungkin pakai kaca pembesar. Saya punya teman, dia kemana-mana bawa kaca pembesar. Serius. Dia bawa kaca pembesar. Tapi ada kaca pembesar yang model penggaris. Dia kayak pembatas buku. Itu. Mungkin nanti kita beli, kita kasih di sini. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah matanya nggak bisa lagi lihat yang kecil-kecil, boleh ambil satu. Gratis kita kasih. Nanti saya cari. Supaya apa? Supaya kita fokus. Kita harus mencintai kebenaran. Kita jangan menjadi orang yang ketika Alkitab sudah mulai disebutkan pembacaan firman Tuhan, apalagi khotbah, kita nggak peduli. Jadi kalau remaja muda-mudi datang kebaktian, bawa Alkitab kamu, karena saya rasa mata kamu masih bisa lihat kan. Kalau ada remaja baru pemuda 22 tahun, dia bilang, "Pak, aku nggak bisa lihat." Bahaya ini. Itu alasan doang. Oke. Saya saja masih bisa lihat. Bisa lihat pakai kacamata. Jadi bawa Alkitabnya. Berat. Apa berat? Ini ringan. Enggak berat. Kan? HP aja makin lama makin berat kan? Kalau kita bisa pergi kemana-mana bawa tas begitu berat kan, karena isinya apa? Ada makeup di dalam, ada apa segala macam di dalam yang kita perlukan. Masa Alkitab tak bisa kita bawa? Hanya gara-gara alasan berat. Nggak muat di tas yang kecil, bawa tas yang lebih besar. Usahakan supaya kita itu ketika mendengarkan firman, kita fokus mendengarkan firman. Jangan sampai kita kemana-mana pikiran kita. Dan itu membuat kita tidak mengerti kebenaran. Dan bisa-bisa kita akan berpikir seperti orang Farisi ini. Ini nggak benar ini. Padahal kita nggak ada dengarkan. Kita udah bilang aja nggak benar. Yang kita hanya dengar ujung-ujungnya saja. Natal segera tiba kan. Berarti di gereja kita nggak ada lagi pohon Natal. Jadi selalu yang dibilang, kenapa tidak ada pohon Natal? Karena kita hanya mendengar kata-kata itu. Pak Sebastian bilang tidak ada pohon Natal, tidak boleh ada pohon Natal. Penjelasan yang begitu panjang, nggak ada yang mau dengarkan. Sehingga selalu ditanya, kenapa tidak ada pohon Natal? Kenapa tidak ada pohon? Tapi akan ada penjelasannya. Kenapa tidak ada? Mari kita dengarkan, kita pelajari. Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, kita ikuti, kita taati. Mau orang bilang apa mengenai kita, kita lakukan. Dan bulan ini, bulan Oktober, akhir bulan kita akan merayakan Minggu Reformasi, mengingat akan reformasi. Nah ini dibenci saat ini. Orang-orang seperti Elia tadi yang membawa kita kembali ke belakang, membawa kita kembali kepada ajaran gereja Katolik yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang begitu banyak tambahan-tambahan tradisi, bahkan yang bersifat imajinatif, cult, penyembahan berhala. Tapi hari-hari ini dikatakan apa? Protestan itu salah, Martin Luther itu salah, lebih-lebih Calvinis, lebih ekstrem lagi. Makanya banyak gereja Protestan tidak lagi mengingat reformasi. Mereka bilang gereja Lutheran, tapi nggak ada Minggu Reformasi. Bapak Ibu punya banyak teman kan orang Kristen. Tanya di gereja mereka, ada nggak perayaan Minggu Reformasi? Ada nggak dibahas
ajaran-ajaran reformasi, sola scriptura, sola fide, sola gratia, atau semuanya ini dilupakan, nggak penting. Karena semua gereja Protestan sekarang bicara apa? Doktrin tak penting, yang penting kasih. Padahal kasih Alkitab adalah kasih yang bersukacita atas kebenaran. Dan dalam kata-kata Rasul Paulus, doktrinlah yang menyelamatkan, baik kamu yang menyampaikan maupun mereka yang mendengarkan. Tapi gereja bilang, orang bilang doktrin tak penting, jangan bicara doktrin. Lihat betapa terbaliknya, dan itu yang terjadi. Kita jangan mempunyai mindset seperti ini, pola pikir seperti ini. Baik kita mencintai kebenaran, dan kalau kita mencintai kebenaran, maka kita bisa melihat di sini apa yang seharusnya kita perbuat. Nah, di sini ada contoh kepada kita mengenai Lazarus, Marta, dan Maria. Apa dikatakan di pasal 12, dari ayat yang pertama dikatakan, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Dalam kita mengasihi Tuhan, kita harus sibuk melayani. Marta ini adalah seorang perempuan yang luar biasa. Nah, keluarga Lazarus, ini 3 bersaudara mereka, Lazarus, Marta, dan Maria. Ini secara tradisi dikenal sebagai keluarga yang cukup tinggi kedudukannya. Mereka cukup kaya. Mereka bukan orang biasa. Mereka orang terpandang di Betania. Makanya Tuhan Yesus sering ketika pergi ke sana dia tinggal di rumah Lazarus. Kenapa? Karena di tempat Lazarus itu banyak ruangan. Dia punya rumah yang banyak ruangan, sehingga para murid juga bisa nginap di sana. Jadi bukan orang sembarangan. Tapi Marta tidak menganggap posisinya yang secara sosial itu tinggi adalah posisi yang harus dipertahankan di hadapan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang dan para murid datang, dia melayani. Dia masak bagi mereka, dia siapkan makanan mereka, dia sajikan makanan mereka. Dia siapkan ruangan bagi mereka. Dia layani mereka. Marta adalah contoh dalam hal melayani. Giat melayani. Tuhan Yesus akan segera datang. Mari giat melayani. Kalau ada kesempatan untuk melayani, baiklah kita lakukan segiat mungkin, serajin mungkin. Ini adalah kesempatanku. Nanti kalau Tuhan Yesus datang, tak ada lagi kesempatan ini. Gak ada lagi kesempatan untuk masak bagi umat Tuhan, karena nanti udah di sorga orang gak makan, gak perlu lagi masak. Mari kita layani Tuhan. Kita harus cari di mana aku bisa melayani. Bagian apa yang bisa aku lakukan untuk melayani. Aku melakukan segiat mungkin, serajin mungkin. Marta ketika Tuhan datang, dia layani. Lazarus dikatakan, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Tentu di sini penyebutan nama Lazarus juga karena untuk menunjukkan kepada kita bahwa Lazarus ini benar bangkit dari antara orang mati. Tapi dengan dia turut makan bersama dengan mereka, artinya apa? Dia selalu ingin punya persekutuan dengan mereka. Dia bukan orang yang acuh tak acuh. Ketika Tuhan Yesus datang, murid-murid datang, Marta layani mereka, saya sibuk dengan pekerjaan saya. Tidak, dia temani mereka. Dia bersekutu dengan mereka, dia berbicara dengan mereka, dia sharing dengan mereka, dia ada bersama dengan mereka. Dan ini contoh bagi kita untuk selalu datang untuk beribadah, untuk bersekutu di hadapan Tuhan.
Ketika kita ibadah, kita selalu katakan 2-3 orang berkumpul, ada Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Adakah kita rindu ketika kita dengar begitu banyak pelayanan gereja? Hari Selasa ada persekutuan rumah tangga, di mana umat Tuhan bisa berkumpul. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Mereka memuji Tuhan, mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka sharing, mereka berdoa. Aku juga mau, aku mau seperti Lazarus yang hadir di sana, duduk juga di sana, berkumpul dengan umat Tuhan, di hadapan Tuhan, kepada Tuhan. Ada kelas belajar doktrin Alkitabiah. Umat Tuhan berkumpul untuk belajar firman Tuhan, mendiskusikan kebenaran firman. Aku juga mau ada di sana. Ada persekutuan wanita, ada persekutuan remaja, ada persekutuan muda-mudi, ada sekolah minggu, ada kebaktian umum. Semua ini kesempatan bagiku untuk hadir di sana, duduk bersama dengan saudara-saudaraku seiman di hadapan Tuhan. Aku mau. Lazarus, itulah kenapa Tuhan begitu mengasihi keluarga ini. Karena mereka mempunyai sikap ini, sikap yang mau melayani, yang selalu siap melayani, sikap yang selalu mau hadir untuk mendengar Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan terakhir kita melihat contoh yang diberikan oleh Maria. Dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu. Setengah kati itu sekitar hanya, kalau kita mau bilang hanya 11 ons. Tapi 11 ons ini harganya begitu mahal karena minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Yang terbaik. Bahkan kalau kita melihat di dalam Alkitab lain, yaitu kitab Matius atau kitab Markus, dikatakan bahwa dia itu disimpan di satu wadah yang sangat khusus. Wadahnya namanya alabaster. Begitu khususnya wadah ini, karena isinya itu begitu berharga. Dan dia ambil minyak ini, apa yang dia lakukan? Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Apa yang bisa kita pelajari dari Maria? Kasih yang besar terhadap Tuhan. Dari Marta kita belajar tentang sikap mau melayani. Dari Lazarus mau dekat dengan Tuhan. Maria begitu mengasihi Tuhan. Kasihnya melebihi dari segala sesuatu. Dia tidak menyayangkan bahkan minyak yang begitu mahal, yang dalam kata-kata Yudas kan, Yudas yang begitu mencintai uang, dia bilang ini apa, wasting, ini membuang uang, dia bilang. Katakan dia 4 kan, tapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan, dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? 1 dinar 1 hari upah kerja. Berarti ini 300 hari kerja. Bayangkan, begitu mahalnya. Jadi kalau kita gaji 1 bulan 5 juta, 1 bulan itu 30 hari, 10 bulan 10 kali 5 juta 50 juta hanya untuk meminyaki kaki. Ada yang rela berikan 50 juta hanya untuk dibuang ke kaki, disiram ke kaki. Kalau boleh 50 juta beli emas yang gede lah kan, taruh di sini kan, biar nampak. Ini hanya untuk meminyaki kaki. 300 dinar, dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, dia sok-sok baik, padahal dalam hatinya dia hanya mau uangnya saja. Maria tidak berpikir. Dia mau memberikan sesuatu kepada Tuhan, dan dia mau berikan yang terbaik. Kalau minyak yang harus diberikan, maka minyak ini harus yang paling baik, berapapun harganya.
Tentu bagi dia, karena dia adalah dari keluarga kaya, 300 dinar ini tentu dia bisa belikan. Tapi tidak semua orang kaya akan melakukannya. Sayang kan? Hanya untuk meminyaki kaki. Kasihnya melebihi apapun. Dan kasihnya ini adalah kasih yang percaya. Kenapa dikatakan percaya? Karena ketika dia meminyaki kaki Tuhan Yesus, dia menyakinya untuk mempersiapkan penguburan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang di ayat 7, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Maria tahu setelah mengikut Tuhan Yesus, setelah mendengar begitu banyak ajaran Tuhan Yesus. Ingat, ada satu waktu di mana Tuhan Yesus datang ke rumah mereka, Marta sibuk di dapur, Maria di mana? Dia duduk di situ. Dia dengarkan Tuhan Yesus. Dia dengarkan ajaran Tuhan Yesus. Dan ketika dia dengar ajaran Tuhan Yesus, dia tahu suatu hari Tuhan Yesus akan mati di atas kayu salib. Dan aku percaya itu. Aku percaya bahwa dia akan mati di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosaku. Aku persiapkan kematian. Gak ada orang yang tahu isi hati Maria, tapi Tuhan tahu. Tuhan ungkapkan dengan mengatakan, dia tengah melakukan ini untuk mengingat hari penguburanku. Banyak hal bisa kita lakukan untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dan mungkin orang lain tidak akan mengerti, tapi kita paham bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Untuk mengingat akan kedatangannya yang kedua kali, aku pun mau mengasihi dia. Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Adakah kita kalau diberikan kesempatan ini seperti Maria akan menumpahkan minyak yang mahal ini di kaki Tuhan Yesus? Nah, kenapa Maria punya kasih sebesar ini? Kelihatan dari setelah dia meminyaki kaki Tuhan Yesus, dikatakan di ayat ketiga tadi, menyekanya dengan rambutnya. Bagi orang Yahudi, rambut perempuan adalah mahkota. Makanya rambut perempuan bagi orang Yahudi itu tidak sembarangan. Mereka bahkan menutupinya, karena itu harga diri. Tapi dia taruh di kaki. Artinya apa? Dia menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa. Tuhan Yesus adalah Raja. Mahkotaku di bawah kakinya. Kita ini bukan siapa-siapa. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita berpikir bahwa kita ini begitu tinggi, begitu hebat? Maria tidak berpikir ini. Kenapa dia bisa begitu berkorban menunjukkan kasihnya kepada Tuhan? Karena dia tahu Yesus adalah Raja. Aku bukan siapa-siapa. Aku mau merendahkan diriku serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Mari kita belajar dari Maria. Bagaimana kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Apa yang kita berikan? Yang terbaik atau sisa? Ketika kita terima gaji kita setiap bulan, adakah kita langsung berpikir berapa yang aku mau berikan kepada Tuhan? Atau kita berpikir dulu, berapa kebutuhanku, berapa sisanya, dan dari sisa ini berapa yang mau kukasih sama Tuhan? Begitukah cara kita memikirkannya? Makanya Tuhan bilang sama kita, kita adalah gereja yang masih percaya bahwa perpuluhan itu ada dan benar sesuai dengan Alkitab. Kenapa perpuluhan itu penting? Nah, itu bukan hanya untuk gereja bisa ada uang, tapi penting juga untuk kerohanian kamu. Karena dengan kamu memberikan perpuluhan, disitulah imanmu diuji. Apakah itu tahan uji
atau tidak. Karena perpuluhan itu tidak bisa direncanakan di akhir. Perpuluhan harus direncanakan di awal, ya kan? Ketika kita terima gaji kita mungkin 10 juta, maka kita harus bilang perpuluhan 1 juta. Dari awal. Berarti kita terima 10 juta, kita tahu 9 juta kita akan pakai, 1 juta sisihkan untuk Tuhan. Bisa atau tidak bisa? Ada peperangan di sini. Tapi kan kredit ini, kredit itu, mau beli ini, mau beli itu, keperluan ini, keperluan itu. Jangan-jangan lagi terngiang di telinga kita kata-kata Yudas Iskariot kan? Kasih kepada orang-orang miskin, ya kan? Merasa baik kita. Ada orang yang seperti ini. Ketika di YouTube ada ajaran-ajaran yang mengatakan tak ada lagi perpuluhan, wah semua mereka senang, dan di komentar apa bilang, iya ngapain kasih perpuluhan, kan mendingan dikasih sama lebih baik untuk menolong orang, mereka bilang. Mereka sadar atau tidak sadar, kata-kata mereka sama seperti Yudas Iskariot. Pikir mau kasih sama sama orang miskin, pikir mau kasih sama orang, mau kasih sama Tuhan saja berat kali hati kita. Mau kasih sama orang, apakah kasih kita sebesar itu? Bagaimana kita memberikan persembahan kita? Kalau kita sudah punya gaji 5 juta sampai 10 juta, setiap kebaktian hari Minggu kita masih kasih persembahan 2.000. Saya tidak tahu lagi bagaimana kita menggambarkan kasih kita kepada Tuhan. Banyak gereja mencoba bagaimana caranya ya supaya kita bisa mengumpulkan persembahan sebanyak-banyaknya. Hanya ada gereja yang kasih kantong persembahan 3 kali, ya kan? Beberapa waktu yang lalu kami juga bahas ini di rapat. Ada yang bilang, Pak, kayaknya setiap hari Minggu kita kasih minimal 2 kantong. Saya bilang 2 kantong pun kalau nggak ada hati mau memberi, 1 kantong 1.000 ada kasih, ya kan? Dan itu yang saya alami juga. Dulu gereja saya waktu saya SMA kayak gitu. 3 kali persembahan dalam satu kebaktian. Bukan 3 kantong langsung dikasih, bukan. 3 kali. 3 kali nyanyi untuk depan gereja kan ada warung. Bawa uang dari rumah 5.000 kan, sampai ke warung pecahkan 1.000. Udah gitu kita potong lagi 2.000. 1 kantong 1.000. Kalau nggak ada hati mau kasih, dia tidak akan kasih. Ada lagi yang kasih tangannya tapi kosong. Karena tertekan kan, 3 kantong ini kan, lupa pula dia pecahkan tadi. Yang ada di kantong dia 50.000 semua. Saya bilang kalau udah kasih 3 kali 50.000, 150.000 ini kan. Jadi yang 1 kali oke lah. Karena saya pun gak pecahkan tadi, oke lah. Yang sekali kasih 50.000. Yang kedua kali, pura-pura kasih. Kan udah dihitung tadi, kayak udah di situ dia. Ini tangan kosong bukan karena kosong, udah ikut tadi di kantong yang pertama, kosong. Yang ketiga kali kosong. Begitulah kasih kita kepada Tuhan. Maka demikian juga Tuhan akan mengasihi kita. Lihat Maria dan Marta, bahkan Lazarus, bagaimana Tuhan mengasihi keluarga ini. Oh, mereka terkenal sebagai keluarga yang begitu dikasihi oleh Tuhan. Maka kita pun bisa seperti itu. Kalau kita bisa mencontohi juga teladan mereka. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan. Mari kita seperti Marta, siap sedia selalu melayani. Ketika dikasih pelayanan, wah, kesempatan, aku mau lakukan yang terbaik. Ketika ada kesempatan untuk berkumpul, duduk di hadapan Tuhan, aku mau hadir, aku mau selalu ada. Aku usahakan, kecuali memang hal yang tidak bisa lagi aku hindari. Kalau aku bisa hindari, aku akan usahakan selalu hadir, karena aku mau duduk bersama di hadapan Tuhan. Dan aku mau seperti Maria,
Ketika aku datang ke hadapan Tuhan, aku tidak datang dengan tangan kosong. Aku pikir apa yang bisa aku berikan kepada Tuhan. Dan aku berikan ini harus yang terbaik. Gak boleh asal sudah. Dan saya sangat setuju dengan kata-kata Pak Pendeta, ajaran dia kepada kami juga, bahwa sebelum ibadah, sebelum bahkan datang ke gereja, kita udah harus siapkan apa yang mau kita persembahkan kepada Tuhan dari rumah. Dari rumah. Dan dia bilang apa? Kalau dia lupa, kita kan manusia. Kita manusia ini manusia biasa. Terkadang kita bisa lupa. Kalau dia lupa, maka dia akan ambil dari dompetnya yang paling besar nilainya. Yang paling besar. Dan kalau dalam dompetnya hanya yang 50.000 mungkin, yang lain ada yang 10.000, ada yang 5.000, dia akan ambil yang 50.000. Tapi kalau dalam dompet 5.000 semua, ambil lebih dari 5.000. Kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan apa yang kita berikan, nampak juga bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Jadi mari kita belajar dari orang-orang ini. Kiranya kita bisa ditolong Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk